Okay. Okay, ladies and gentlemen, now it's time to take you inside one of the most impactful and celebrated campaign of the year, which is the Indonesia's 2024 Smarties Best in Show, the campaign called Don't Know, Kasih Know. And I'm gonna let you watch the video before we start the panel this afternoon. Please. In the past 5 years, BCA has consistently collaborated with various public figures in promoting anti-fraud campaigns. But guess what? In just a year, those fraudsters have been busy, cooking up new modes of fraud. It's especially easier to trick everyone, since people from various ages are adapting into a more fast-paced world. This forced everyone to take quick and rushed decisions. That's why this year, BCA commits to equipping every Indonesian with the most updated resources more than ever before. By reminding everyone to slow down and rethink, this movement educates everyone on how to spot fraud. And to ensure everyone remembers this message, we've opted to collaborate with 3 unforgettable figures. Enter Dono, Kasih Know, and Indro, the iconic comedy trio deeply ingrained by Indonesians. After more than 2 decades, they're making a triumphant return, but this time, they're delivering a serious message that resonates perfectly with their names. Dono, Kasih Know, starring the one and only Indro. Dono, Kasih Know. We wanted to both educate and pay homage to the loveliest comedic trio and their friendship. That is why the line instantly became loved and talked about by launching the film with a combination of eye-opening education, a classical comedy that shows different types of fraud, that relates to people from different generations, and wraps it up with a heartfelt message to invite everyone to join this movement, which resulted in 99 million viewers across all digital platforms, sparking conversation by 10,000 buzz organically, leading to 38% decline in fraud complaints and 41% reduction in total fraud losses. Visitors of the Awas Modus page on bca.co.id also increased by 64.6%. Number of pages viewed and website visitors increased massively during the campaign, resulting in a total of 423 million impressions across all digital platforms. That's 40 times higher than the target KPI. If that's not enough, the Dono Kasih Know campaign has also boosted public trust in BCA, which gained 10,000 My BCA installations and 743 online account openings in a month. So for whatever kind of fraud that is evolving, we just have to remember them. Dono, Kasih Know. Dan saya, Indro. So who behind this campaign? Let me introduce our panelists today. First, Leonard Wiguna, the Group Chief Creative Officer from FCN Vlog. Randy Alimuddin, VP Marketing Communication from BCA. And last but not least, Denny Jeris, Media Director from Densu. Please take a seat. And me myself, I'll be moderating this session. Selamat sore Bapak-Bapak. Pertama saya ingin mengucapkan selamat sekali lagi untuk kampanye yang luar biasa ini. Thank you. Okay, so the point for us being here today, kita mau bagi-bagi tips buat teman-teman yang udah hadir di sini, gimana caranya bikin campaign seperti ini dan bagaimana execution ya supaya bisa sukses akhirnya. Okay, so first question saya akan tanya ke BCA terlebih dahulu ke Pak Randy. Oke Pak Randy, jadi sebenarnya the big idea behind Dono Kasih Know itu apa sih, kok bisa kepikir gitu? Sebenarnya big idea-nya sendiri tergenerate pas kita diskusi bareng teman-teman di vlog, terus juga diskusi juga dengan teman-teman Densu dan juga diskusi juga tentunya dengan directornya at that moment. Tapi sebelum bikin itu sebenarnya yang melatar belakangnya adalah makin kesini tuh digital fraudster tuh makin tinggi sebenarnya. Tapi kita udah ngelakuin beragam macam cara edukasi sebenarnya. Dari mulai edukasi yang bisa dibilang mungkin making people scared of it lah gitu. Tapi ternyata nggak works. Masih tetap aja ada gitu. Karena ternyata yang insight yang kita temuin juga adalah pada saat kita mau mengedukasikan sesuatu dan ngasih taunya dengan cukup serius, itu malah nggak didigest dengan mudah sebenarnya oleh audiens khususnya Indonesia. Mungkin berbeda lah ya dengan audiens di sini yang mungkin seneng baca jurnal,
seneng lihat data, tapi ternyata most of our audience in Indonesia didn't want to, dikasih tahu dengan sangat serius gitu. Malah cenderung dikasih tahu dengan yang cukup simple. Makanya waktu itu kita diskusi juga, sebenarnya ini dibikin 6 bulan sebelumnya. Jadi 6 bulan sebelumnya kita udah mulai brainstorming bareng teman-teman partner kita, udah mulai brainstorming untuk gimana caranya mau nyampein sesuatu dengan simple, tapi message-nya tuh sampai ke audience, khususnya at that moment terkait penipuan di digital. Karena kita nggak ngelihat ini hanya sekedar campaign, tapi kita melihat ini sebagai sebuah movement. Movement sebenarnya dengan message yang simple adalah untuk ngajak orang untuk slow down and rethink. Jadi pada saat menemukan sesuatu yang mencurigakan, jangan cepet-cepet. Biasanya kan mungkin all of us here is really like, I think semuanya pinginnya serba cepat, semuanya serba praktis gitu. Nah, disinilah yang kita mau ajak untuk stop dulu, slow down and rethink. Nah, dari situ akhirnya kita mau ngomong apa ya? Akhirnya mulailah kita coba berdiskusi, kayaknya mungkin sesuatu yang bisa ada humornya gitu, dan juga mudah di digest. So what we want to make is content yang easy to digest, tapi juga sebenarnya message-nya tuh bisa stuck di mindnya customer, atau mungkin bukan hanya customer BCA, karena di sini kita juga nggak hanya mengedukasikan nasabah BCA, tapi juga kita mengedukasikan sebenarnya Indonesia. So itu yang melatar belakangi sebenarnya kenapa kita bikin sebuah movement edukasi ini untuk slow down and rethink sebenarnya. I think it's not just fun, humor juga, tapi juga very relatable ya untuk kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tuh nonton instead of aduh ini another himbauan, tapi mereka lebih wah lucu nih kontennya ini, ini lucu nih, relate. Jadi akhirnya stuck di kepala mereka. I think it's very interesting juga ya. Nah sekarang saya pengen nanya nih ke agency, ke Densu. Sebenarnya saat kalian create campaign ini, apa sih goal yang kalian pengen achieve? Oke. Mungkin fun fact dulu kali ya. Jadi sebulan sebelum kita terima briefnya dari BCA, aku pribadi tuh korban dari fraud sebenarnya. Jadi ketika kita terima briefnya itu tuh ada semacam dendam pribadi yang mau di-stop. Enggak bercanda. Bukan dendam pribadi. Jadi basically itu menjadi keresahan semua orang gitu, termasuk saya pribadi. Teman-teman ketika kita ajak diskusi di kantor juga rata-rata tuh punya case-nya sendiri-sendiri gitu. Mulai dari mau minta pulsa sampai email phishing dan sebagainya gitu. Ini udah menjadi keresahan di kita semua gitu kan. Dan kita sadar ini menjadi tension buat semua orang gitu. Jadi challenge-nya itu adalah bagaimana kita menyampaikan message yang dibuat ini ke seluruh masyarakat Indonesia. Namun challenge-nya itu adalah kalau di Indonesia adalah seringkali sebuah materi atau sebuah campaign komunikasinya tuh dibuat one for all gitu. Kita setup di media one for all, mau di online media, di offline media, set for all. But actually kalau ngomongin soal fraud itu kan seperti yang tadi juga udah disebutkan, bentuknya aja udah beda-beda gitu. Kalau yang kena di umurnya mungkin Gen X gitu, itu formatnya beda lagi, Gen Z beda lagi gitu. Jadi kayaknya nggak bisa nih sebuah materi atau medianya kita gunakan one for all. So challenge kita di media itu adalah bagaimana untuk menentukan media yang tepat untuk berbicara ke target audience yang tepat juga gitu. Karena lagi-lagi fraud ini berbeda formatnya setiap generasi. Kita tahu juga penggunaan media di setiap generasi berbeda. Jadi challenge-nya itu bagaimana untuk mencari media yang tepat untuk berbicara dengan target audience kita. Tentu saja dibantu dengan timnya Pak Onat juga gitu ya. Kita dimudahkan sekali dalam penyampaian materinya. Jadi seperti yang aku sampaikan tadi,
ketika kita masuk ke placement yang offline media, itu materinya kita bikin berbeda, dan di online media juga kita siapkan yang berbeda-beda. Jadi again, kalau kita ngomongin media ya medianya tepat, target audiensnya tepat, dan materi yang digunakan juga harus tepat gitu. Jadi semua tuh tersampaikan secara merata, secara luas juga. Ya betul sekali ya, jangan sampai ini kontennya nongol di platform atau di media yang sebenarnya nggak reach ke target audience yang memang kita mau. Oke, next I'll be moving to Pak Leonard dari Vlog. Mungkin Pak boleh diceritain nggak nih, tadi kan requestnya gini nih, kontennya seperti ini untuk media ini, platform ini. Mungkin ceritain dinamikanya gimana sih waktu menjalankan campaign ini? Oke. Mungkin kalau saya boleh share sedikit ya, sebetulnya kita kalau tadi lihat videonya ya, sebetulnya ini tuh bukan campaign fraud pertamanya BCA. Jadi sebelumnya kita pernah bikin namanya Tolak Dengan Anggun, which is campaign itu lumayan successful, fraudsnya juga turun gitu. Cuman kita ngelihat lagi ternyata penipuan ini tuh makin lama makin pinter, jadi makin canggih gitu. Dan kita mikir, kita nih sebagai komunikasi gitu, apa yang mesti kita omongin ketika fraud ini makin pinter. Dan di kreatif tuh mikir, kalau misalnya mereka makin pinter, ya kita makin bodoh aja. Kalau enggak, bodoh tuh maksudnya bodoh amat. Jadi kalau misalnya ada yang nelfon, kita nggak kenal, ya bodoh amat. Ada yang ngasih banner, kita suruh klik, kita nggak tahu, ya bodoh amat. Ada yang coba-coba nipu kita, kalau kita benar-benar nggak kenal, ya bodoh amat gitu. Nah, dari situ kita coba cari untuk ngomong bodoh amat ini apa gitu. Dan untungnya ini bukan kerjaan saya, kerjaan tim sebetulnya. Untungnya mereka dengan lembur, dengan di kantor mikirin, dapat Dono Kasino. Dan sangat relevan sekali gitu. Dan ketika kita present ke klien, kita juga bawa sebetulnya ide Tolak Dengan Anggun yang kedua. Sebetulnya Mbak Anggun juga udah oke tuh bikin yang kedua. Cuman karena ini tuh sangat resonate ke ke audience, langsung di-approve sama klien. Tapi kita punya satu masalah lagi, sebetulnya masalah kecil. Kita belum ngomong sama Om Indro. Karena campaign ini tuh pakai 3 nama. Tapi 2 nama ini udah nggak ada sama kita. There's a slightly chance Om Indro tuh nggak setuju. Jadi kita bareng klien, kita pelan-pelan datang ke rumahnya di Rawamangun, berberapa kan? Ber-10 ya kalau nggak salah kita semua ya. Kita pelan-pelan kita ceritain ke Om Indro, kita kasih tahu dia apa tujuan kita gitu. Dan setelah kita ceritain Om Indro diem. Ada kali 1 menit ya dia diem ya. Waduh, dia nggak mau nih jangan-jangan. Tapi yang dia omongin adalah, saya yakin kedua teman baik saya yang udah nggak sama kita pasti bangga. Karena walaupun mereka udah nggak sama-sama kita, mereka tetap bisa punya andil untuk bantu kita membasmi fraud. Wah, saya sampai sekarang tuh masih goosebump kalau misalnya dengar Om Indro ngomong. Itu sih backgroundnya. Luar biasa sekali ya bagaimana mulai dari ide sampai akhirnya bisa convincing Mas Indro ini sampai akhirnya to go through dengan campaign ini. It's very interesting. Nah selanjutnya ini kita akan dive into the strategy. I'll go back to BCA. Mau tanya nih Pak, sebenarnya gimana caranya kalian, namanya BCA is a financial institution, tetap serius. Gimana kita atau kalian ini ngebalance antara serius consumer education dengan kreatif dan humor yang ditampilkan di campaign tersebut? Ya, memang kalau dengar nama bank itu kayaknya bank tuh biasanya mengkomunikasikan sesuatu yang cukup serius karena kita juga pastinya melindungi atau dengan kata lain adalah kita juga sebuah trusted organization yang harus punya level of security yang cukup kuat gitu. Jadi malah mungkin kadang-kadang kalau bank yang ngomong tuh kok serius gitu ya. Mungkin kayak tadi sempat saya mention bahwa kita sering ngomonginnya serius gitu. Serius kita ngomong, ayo hati-hati, ini bisa begini, bisa begitu. Tapi the impact tuh nggak kena dengan cukup bagus ke customer gitu. Bahkan ke audience khususnya di digital gitu ya. Makanya kita coba kita coba meng-adjust lah, kita coba beradaptasi, di mana beradaptasinya sendiri adalah kita coba menyelipkan humor sebenarnya. Kalau tadi benar banget
kenapa kita cenderung melihat dari the idea-nya dulu. Jadi kita selama ini kalau memang ada idea yang kita lihat itu bukan seperti kayak oh ya ini nanti impact-nya seperti apa? Impact-nya apa ya? Return of business kah atau apakah? Dapat apakah? Biasanya mungkin kalau di brand mungkin biasanya berpikir kayak if I launch this what is the ROI-nya gitu. Biasanya berpikir gitu, pikir ROI-nya apa? Tapi kita mencoba melihat bahwa trennya saat itu adalah komedi mungkin ya. One thing yang oke juga adalah pada saat tadi Mas Onat sempat mention, karena ini adalah Dono Kasino, sebenarnya di kita berpikirnya adalah ini mungkin bisa merambah hampir ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Jadi nggak hanya yang muda, nggak hanya yang tua, bahkan juga mungkin nggak hanya yang di kota-kota besar, bahkan di kota-kota lain tuh hampir semuanya pernah terpapar dengan film Dono Kasino Indro gitu. Itu terpapar. Makanya kita mempertimbangkan bahwa selama ini ada komedinya, mempunyai message yang clear, yang jelas, dan pada akhirnya ini juga memancing orang untuk selalu ingat, kita mencoba menurunkan atau kita mencoba beradaptasi di sana. Dan turns out sebenarnya at this moment, tadi barusan ngobrol juga sama Sandi, dan ini juga ada tim yang bekerjanya benar-benar siang malam ya waktu itu ya. Mungkin kalau tepuk tangan ke teman-teman tim yang hadir di sini juga. Mereka tuh kerja siang malam untuk mewujudkan ini. It's not just a campaign but it's a movement. Kita inginnya ngajaknya movement untuk saling bergerak, say no lah ke sesuatu yang kita rasa janggal gitu. Dan itulah yang akhirnya kita coba wujudin, dan beradaptasi dengan komedi juga ternyata itu menjadi salah satu sweet spotnya kita sebenarnya. Menjadi sweet spot untuk bisa mengajak orang nyangkut, oke, untuk menolak penipuan, udah deh simple kasih no aja. Ya kalau Dono ya kasih no. Kalau tadi Mas Onat sempat mention masa bodoh, ya itu masa bodohnya untuk kebaikan juga. Dan untungnya lagi adalah Dono Kasino ini pada akhirnya memberikan kita nostalgia, apa ya, ada unsur nostalgiknya juga gitu. Karena nonton Indro di sana, tapi juga ada Dono dan kasinonya. Jadi di sana juga impactnya mungkin cukup bagus, dan kita melihat bahwa beradaptasi dengan komedi it's okay, tapi ada batasannya. Selama komedinya bisa menyelipkan message yang membuat kita klik dengan sangat simple, nggak perlu dipaksain, komedinya itu ternyata kena juga loh. Jadi komedi it works, tapi jangan terlalu dipaksain, terlalu berlebihan. Nah disitulah kita mencoba menjaga balance-nya sih. Oke, menarik ya. Jadi jangan berlebihan ya, komedinya ini mesti sesuai porsinya gitu. Oke, next I will go to Pak Denny dari Densu ya Pak. Ini kan ada multiple stakeholders di sini ya. Mulai dari brand, kreatif, media, digital, juga talentnya itu sendiri. Bagaimana you make sure that the effective execution dan sesuai dengan brief ini bisa berjalan align gitu? Baik, jadi seperti yang disampaikan Pak Randy tadi ya. Jadi sebenarnya kalau fraud itu selain bentuknya yang berbeda-beda, evolusinya juga cepat banget gitu. Hari ini kita ngomongin model fraud yang mau minta pulsa, 1 bulan kemudian udah deepfake gitu. Jadi memang di tim kita sadar bahwa butuh kecepatan dan adaptasi yang sangat cepat terhadap fraud ini gitu. Jadi value itu dulu yang kita pegang gitu kan. Jadi sehingga apapun yang terjadi pada saat campaign ya kita harus sangat responsif untuk itu. Mulai dari setup campaignnya sampai regular review lah terhadap performance-nya. Dan kita maintain itu setiap minggunya, ada metrik yang kita jaga juga, ada tolak ukurnya, sampai tidak sampai kita akan review campaign-nya, dan pada akhirnya kita bisa kejar result yang kita mau gitu. Terus yang kedua juga dari kolaborasi, benar. Jadi aku tuh selalu percaya sebuah inovasi itu bisa tercipta dari kolaborasi ya. Obrolan dengan at least 2 orang saja bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu. Jadi kita di internal juga sangat open dengan diskusi juga. Thank you juga untuk partner-partner yang memang sudah berkontribusi juga terhadap campaign ini.
kita ngobrol sama mereka, tadi juga ya, beda target audience, beda juga medianya, ya kita ngobrol dengan masing-masing medianya. Bagaimana platform-platform itu tuh bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat dengan format yang memang cocok untuk target audience tersebut, dan syukurnya semua metrik dan juga memang tanggapan dari masyarakat tuh cukup baik lah, atau sangat baik sih sebenarnya secara sentimen ya ketika campaign ini launch gitu. Baik, oke, Leonard mau tanya nih, kapan Anda sadar atau tipping point-nya bahwa campaign ini sukses nih dari point of view-nya consumer? Iya, sebetulnya sih kalau saya boleh bilang ada 3. Jadi yang pertama itu dari namanya sendiri. Dono Kasino, kita semua tahu lah, Dono Kasino tuh ya pemain film komedi gitu. Tapi dan itu juga resonate di masyarakat ya. Tapi ketika kita kasih Dono Kasino itu di konteks fraud, tiba-tiba itu menjadi sangat powerful gitu. Ketika ya you don't know ya you kasino gitu. Nah, masuk ke poin yang kedua. Powerful lines Dono Kasino di fraud itu juga nggak works kalau misalnya kita nggak punya storytelling yang oke gitu. Saya termasuk orang yang nggak believe tuh kalau misalnya iklan itu harus 30 second, 45 second, 60 second, 90 second gitu. Karena at the end of the day, consumer tuh nggak tahu itu 30 second, itu 60 second, itu 90 second gitu. Mereka ngeliat konten. A good content is a good content gitu. Kita bisa binge Netflix 6 episode selama 1 malam gitu. It's a good content. Kita mau nonton segitu lama gitu. Jadi menurut saya yang penting adalah storytellingnya tuh mesti bagus gitu. Dan ketika kita bikin storytelling yang bagus dan panjang, itu juga mesti agak hati-hati gitu. Karena di BCA ini, terutama di iklan Dono Kasino ini, kita punya beberapa macam message yang mesti kita sampaikan. Ada contoh-contoh fraud yang mesti kita hindarin, yang mesti kita bodo amat gitu. Nah, supaya nggak berasanya menggurui atau terlalu lama, kita mesti pinter-pinter tuh naruh poin-poin di mana kita mesti ngasih sedikit break komedi gitu. Jadi orang yang nonton tuh tetap engage, nggak merasa oh ini semuanya informasi gitu. Mesti selalu ada entertainment value-nya di ceritanya gitu. Dan yang terakhir tuh tentang the rule of 5 second gitu. Jadi kalau saya boleh tanya balik ke Mbak Beverly suka nonton YouTube? Suka? Nontonnya apa? Nggak tahu deh, karena suka tenis kadang-kadang nonton highlight tenis gitu. Nah, misalnya Mbak Beverly lagi nonton highlight tenis, tiba-tiba masuk iklan. Buru-buru klik, tutup. Skip ya. Skip. Kenapa? Ganggu. Nah, padahal di YouTube itu tuh kita dikasih waktu 5 second untuk memutuskan apakah kita mau skip atau enggak gitu. Kalau zaman dulu tuh di TV iklan langsung skip, walaupun kita belum pernah lihat sama sekali ya. Not even 1 detik kita udah skip gitu. Nah di YouTube kita dikasih waktu 5 detik. Nah saya tuh kadang-kadang suka kesel sama iklan yang di 5 detik pertama itu tuh mereka nggak berusaha untuk capture audiensnya. Mau ngomongin apa gitu. Kayak misalnya iklan ngomong tentang kasih ibu adalah kasih sepanjang masa. Kita semua udah tahu kasih ibu sepanjang masa gitu. Nggak ada hal baru gitu, makanya kita skip. Makanya ketika di 5 detik pertama itu harus powerful, harus ada kontroversinya, harus ada sesuatu yang baru. Percuma kita buang uang misalnya syuting, bikin campaign ratusan juta atau bahkan miliaran, tapi ketika orang dihadapkan dengan iklannya, karena depannya itu di 5 second pertama nggak menarik, skip. Percuma uang yang kita spend. Ya kira-kira gitu sih Mbak. Ya menarik banget sih, benar juga sih, kadang-kadang ada juga konten iklan yang penasaran nih, pengen lihat nih. Betul. Ya meskipun kita nggak sampai beli produknya atau apa, tapi minimal kita dapat nih awareness-nya. Betul. Kita enjoy dengan iklannya dan kita jadi nancep nih di kepala. Yeah. It's true. Benar juga. And juga tadi ada entertainment ya, jadi jangan cuma dilemparin informasi, tetapi ada sesuatu yang bisa kita enjoy. Betul. I think that's very interesting ya. Okay, we go to our last round, which is dari perspektif customer. I'm going back to Pak Randy dari BCA. Kira-kira menurut Pak Randy ini gimana campaign ini bisa mengubah perspektif publik dan juga improve customer trust? Tentunya itu kan yang sangat penting kan untuk sebuah bank. Ya,
luckily sebenarnya kami di BCA mencoba untuk selalu berusaha berada di setiap fase hidup nasabah kami atau customer kami sebenarnya. Dan currently di saat di 3 tahun terakhir ini kita tuh selalu digeluti dengan beragam macam upaya penipuan yang terjadi. Tadi mungkin Denny sempat cerita dari mulai SMS, bahkan mungkin kalau ingat juga dari mulai yang dulu ke ATM ditipu gitu. Sampai pada akhirnya juga at this moment ke penipuan di digital. Lebih canggih lagi, dengan hanya klik udah bisa ketarik tuh semua data-datanya. Karena kita nggak slow down, ketarik semuanya. Disitulah sebenarnya BCA coba hadir dan mencoba men-shifting pemikiran bahwa BCA ini hanya traditional bank, bank tradisional gitu. Karena kita mungkin juga salah satu bank yang udah cukup lama berdirinya dan terkesannya tradisional banget nih. Makanya kita coba beradaptasi dengan membuat bentuk edukasi yang dekat juga terhadap mereka. Sehingga trust-nya juga kembali meningkat, kembali juga baik terhadap BCA, bahkan cenderung pada akhirnya BCA dianggap menginformasikan mereka, mengedukasikan mereka. Jadi BCA bukan hanya mengajak mereka untuk nabung, spending gitu. Tapi BCA juga mengajak mereka untuk bisa peduli dengan diri mereka dan juga peduli dengan sekitarnya. Karena kita juga mungkin salah satu fun fact-nya juga Beverly adalah kadang-kadang kalau terkait penipuan itu kita tuh baru peduli kalau kitanya yang ketipu. Tapi kalau kita belum ketipu, kita nggak peduli tuh. Mau sekitar ketipu kek, siapa ketipu kek, itu terserah. Makanya kita mau meliterasi masyarakat, khususnya di Indonesia bahwa sebenarnya kalau mereka tertarik dengan konten edukasinya kita, suddenly mereka akan bicarakan ini ke semuanya, ke sekitarnya. Minimal ke orang tua deh gitu. Minimal ke tante, minimal ke kakak, minimal ke adik deh gitu, kasih tahu gitu. Dan akhirnya BCA pun sekarang secara trustworthy alhamdulillah dilihatnya menjadi bagian dari mereka yang mengingatkan untuk hati-hati ya, banyak penipuan, hati-hati ya, bisa terjadi kerugian nih buat kalian gitu. Dan kalau salah satunya adalah yang mungkin kalau terkait Dono Kasino ini, it's sukses pada saat video ini tanpa disengaja di-share di grup WhatsApp keluarga besar saya. And I know, suddenly ternyata ini BCA pun akhirnya dipersif sebagai sebuah brand yang dekat. Bahkan mungkin keluarga saya nggak semuanya nabung di BCA, keluarga besar, karena ada dari kampung halaman, tapi mereka engage dengan kontennya dan minimal dengan begitu BCA selalu hadir di sisi nasabah karena kita always by themselves, always by their side, bahwa untuk bisa mengedukasi, meliterasi dan menjaga mereka dari bentuk penipuan. Jadi mungkin itu yang coba kita aim secara trustworthy-nya sebagai brand dari BCA dari konten ini. Oke, thank you for sharing Pak Randy. This is going to be my last question. Akan saya tujukan ke Pak Denny dan juga Leonard. Just briefly, dengan suksesnya campaign Dono Kasino ini, jadi I believe kalian pasti kebanjiran project-project. Apa key takeaways yang kalian apply, yang menurut kalian ini menarik dan kalian apply in your current project? Mungkin silakan siapa yang mau mulai duluan, bebas. Ya mungkin saya dulu kali ya. Ya kalau kami tuh mengerjakan sesuatu tuh kita selalu memikirkan dampaknya terhadap tiga pihak ya. Maksudnya di pihak kami, di pihak klien kami dampaknya apa, di internal kami juga, dan yang paling penting itu adalah dampak di konsumennya seperti apa. Kalau untuk klien ya tadi udah dijelaskan banyak juga ya, memang building trust, mengedukasi market dan consumer juga. Kalau untuk di kami adalah memang kita mengerjakan project ini memang agak berbeda, tadi juga sempat di-mentions, impact nggak necessarily harus selalu bisnis penjualan gitu kan, impact for society ya also impact gitu.
bagaimana sebuah campaign itu bisa merubah mindset dan bisa memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat juga gitu. Dan yang terakhir ya bagi konsumennya sendiri gitu, yang kadang-kadang kita berpikir ngejalanin sebuah campaign, apalagi kalau produknya itu atau yang dijual itu adalah sebuah produk, ya kita sekarang udah mulai memikirkan untuk bagaimana sebuah produk ini ketika nyampe di konsumen juga itu berdampak bagi hidupnya mereka gitu. Can this product or services impact to their life gitu kan. Nah itu selalu jadi itu value yang kita tanamkan juga jadinya di internal. Dan ketika kita terima brief dari klien juga, kita selalu memikirkan itu di awal gitu. Terlepas dari pada akhirnya ada MMA juga yang harus kita ikuti nantinya. Itu kan secara structure kan memang sudah ada objektifnya, udah ada challenge-nya, dan yang paling penting tadi juga sudah dijelaskan juga impact-nya terhadap masyarakat dan society itu seperti apa, and it's very important. Ini yang memang kita harus selalu tanya, yang jadi kita tanya-tanyakan di internal gitu, dan aku pribadi juga nanya ke tim ketika menjalankan campaign ini hasilnya akan seperti apa. Tidak melulu mikirin berapa banyak GRP yang harus di-serve, berapa banyak impression, berapa views-nya gitu. Tapi at the end dampaknya dari sebuah impressions itu apa, dampaknya dari sebuah views itu apa. Apa sih artinya sebuah video dilihat oleh 1 juta orang, 2 juta orang gitu. Dengan itu ya kita bisa own campaign-nya sendiri gitu. Jadi bukan cuman transaksional gitu ya, sharing brief, bikin media plan, jalanin campaign-nya, tapi ya kita masuk ke dalam briefnya itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa commit dengan let's do something, do good for this society, it will be great gitu. Karena secara tidak langsung ya kita juga jadi drivernya di dalam negeri ini juga gitu ya. Meskipun terdengarnya small things gitu ya, tapi ketika kita bisa kontribusi, kita melakukan do good for the society, dan kalau yang melakukan itu nggak cuma 1 dan yang melakukan itu 100 atau ya semua di industri ini melakukan itu, saya percaya sih untuk Indonesia ini akan lebih baik untuk kedepannya. Gitu. Dampak ya, very thoughtful. Thank you. Silakan Pak Leonard. Oke, kalau saya sih mungkin lebih mungkin ini lebih ke buat marketer sama klien ya. Jadi be brave lah and try new things gitu. Jadi saya banyak kerja sama brand-brand lain selain BCA gitu ya. Banyak dari mereka tuh yang sebetulnya punya formulanya sendiri gitu. Takut untuk coba hal baru tapi mereka punya formula sendiri. Tapi sayangnya formulanya itu di satu industrinya sama semua. Jadi mereka nggak stand out gitu. Nah, BCA itu berusaha untuk coba hal yang baru gitu. Kita kerja sama BCA tuh udah lama, udah 6 tahun lebih gitu ya. Ketika kita pertama kali memutuskan untuk yuk kita coba yuk bikin long content, itu menurut kita tuh hal baru yang lumayan brave untuk BCA bikin gitu. Karena BCA itu kan brand heritage ya, udah puluhan tahun gitu. Dan untuk mencoba sesuatu yang baru tuh biasanya untuk brand yang udah established tuh susah gitu. Tapi teman-teman dari BCA dan dari brand berusaha untuk coba berjuang bersama-sama meyakinkan para stakeholders, para BOD untuk coba hal baru ini gitu. Dan akhirnya ya berbuah gitu. Mungkin tadi Randy cerita kalau misalnya dia found out dari keluarganya ada yang nonton gitu ya. Kalau saya lain lagi. Di kantor saya itu ada orang finance. Orang finance itu biasanya tuh nggak tahu sama sekali apa yang kita kerjain. Jadi mereka nggak tahu kita tuh bikin iklan apa gitu. Mereka taunya ya terima duit dari klien gitu. Nah satu saat dia nanya ke saya, BCA Dono Kasino tuh kalian bikin ya? Iya, kenapa emangnya? Oh ini Pak RT saya di lingkungan saya itu ngepost videonya, dia jadiin screen profile dan dia jelasin satu-satu kenapa kita nggak boleh kena fraud dengan cara Dono Kasino. Begitu saya tahu itu hal yang sangat rewarding buat saya karena saya tahu kalau itu sukses gitu. Karena orang biasa pun juga terpapar oleh iklan ini dan mereka berusaha untuk nyebarin. Itu yang paling mahal sebetulnya. Bukan cuman mereka nonton tapi mereka bantu kita untuk nyebarin sama-sama gitu. Itu sih, Mbak.
Okay, thank you so much Pak Leonard, Pak Randy, Pak Denny for spilling the secret recipe untuk campaign yang menurut saya luar biasa. Saya sempat nonton campaignnya tapi hari ini mendengarkan penjelasan ini menurut saya luar biasa di dapur digodoknya seperti ini. Please give a big round of applause. Next, please stay di stage. I would like to invite Mr. Rohit and Ibu Shanti untuk present the token of appreciation to our wonderful panelists this afternoon. Kita akan ada Q&A terlebih dahulu. Baik, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan di sini sebelum kita memberikan token of appreciation? Bapak Ibu sekalian, ada ingin bertanya? Ini adalah kesempatan emas loh. Bisa bertanya langsung ini kepada mereka yang buat kampanye, yang mengexecute kampanye. Oke, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau gitu, Bu Shanti and Pak Rohit, please join us on stage. Thank you very much. You may now return to your seat. Thank you, Mr. Rohit, Bu Shanti.